Hai adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari mana ya? Tentunya dari Alkitab nih. Miss Shirley bawah. Ada Alkitab. Kita mau belajar firman Tuhan dari Alkitab. Karena itu semuanya siapkan hatinya. Duduk yang manis, tidak ada yang jalan sana sini, tetap tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Oke, siap? Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, biasanya bertemu Miss Shirley di sekolah minggu dengan kostum yang bermacam-macam, bukan? Wah, tapi kali ini bertemu melalui video. Kita mau dengar firman Tuhan. Tidak apa-apa ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu Miss Shirley buka dulu ini deh. Nah, sekarang sudah kelihatan kan? Wah, kelihatan. Tapi Miss Shirley sekarang dengan kostum apa ya? Ini Miss Shirley pakai kostum Koki. Koki mau bercerita. Bercerita tentang apa? Coba semuanya lihat. Mau cerita firman Tuhan tentang minyak seorang janda. Kalau anak-anak yang ada di kelas TKA dan TKB semuanya pasti sudah tahu. Karena cerita kita minggu ini berkaitan dengan cerita ini. Ada. Ya bukan? Siapa yang sudah mendengarkan melalui papa mamanya di rumah? Oke, Miss Shirley mau cerita kembali kepada kita semua. Bahkan secara khusus yang ada di kelas sekolah minggu. Kita mau dengar firman Tuhan ini. Alkitab Miss Shirley mana ya? Oh, ternyata ada di tas kabar baik. Miss Shirley sambil dulu ya. Nah, yang punya Alkitab, mari masing-masing buka Alkitabnya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Alkitab bilang apa ya? Wah, Miss Shirley juga mau buka Alkitabnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sebenarnya siapa sih dia? Ternyata ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Elisa. Dia mengadukan nasibnya. Dia katakan bahwa setelah suaminya meninggal, ada satu masalah yang ditinggalkan. Anak-anaknya mau dijadikan budak karena ternyata mereka punya utang. Dan ibu janda ini tidak bisa membayar utangnya. Jadi anak-anaknya mau dijadikan budak. Ibu janda sedih sekali. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa. Dia mengadukan nasibnya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Elisa menjawab seperti itu. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku. Apa yang kau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa. Pergilah, mintalah bejana-bejana di luar. Pada tetanggamu bejana-bejana kosong. Jangan terlalu sedikit. Wah adik-adik. Janda ini benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Tapi kita dengarkan dulu selanjutnya apa ya. Kemudian kata Nabi Elisa. Masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah.
Wah, sangat taat ya perempuan ini. Dia kemudian pulang. Coba kita lihat. Wah, di gambar ini menunjukkan bahwa dia sangat taat. Setelah dia mengadukan nasibnya kepada Nabi Elisa, dia pulang, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia minta semuanya bejana-bejana, lalu dia masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu, lalu mulailah dia menuang. Dia menuang dari minyak yang ada dalam buli-buli itu. Dia mulai menuang. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Wah, firman Tuhan berkata seperti itu loh. Bahwa wanita janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia melakukan dengan benar. Dan setelah itu apa yang terjadi? Coba lihat gambar selanjutnya. Wah, di dalam gambar ini terus menerus dia menuang. Tetapi kemudian ternyata bejana-bejana itu sudah habis. Semuanya sudah penuh. Lalu ibu janda ini bilang sama anaknya, dekatkan lagi bejananya. Kata anaknya, ibu, bejananya sudah habis, tidak ada lagi. Lalu berhentilah apa? Minyak itu mengalir. Wah, luar biasa. Anak-anak, apa yang terjadi? Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Mari kita lihat dulu apa kata firman Tuhan. Shirley mau baca. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Tadi abdi Allah namanya siapa? Nabi Elisa. Perempuan itu pergi kepada Nabi Elisa. Dan dia berkata, dan abdi Allah itu berkata kepada perempuan itu apa? Pergilah, jualah minyak itu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Wah, Alkitab luar biasa menjelaskan bahwa perempuan ini setelah melihat bahwa semua bejana-bejana itu sudah penuh, dia tidak melompat-melompat, dia tidak langsung pergi kasih tahu sama tetangganya, "Weh, di rumahku banyak minyak, di rumahku banyak minyak." Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kembali kepada abdi Allah itu. Dia datang kembali kepada Nabi Elisa. Dia sampaikan bahwa semua bejana sudah penuh. Apa yang harus saya lakukan dari situ? Lalu Nabi Elisa bilang apa? Pergilah, jual semua minyak itu. Lalu kemudian dari hasil penjualan itu bayarlah hutangmu. Lalu sisanya pakailah untuk hidupmu dan anak-anakmu. Anak-anak sekalian, luar biasa. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas bagaimana cara Tuhan memberkati ibu janda ini melalui perkataan Nabi Elisa. Anak-anak semuanya, apa yang dilakukan ibu janda? Dia pun melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia pergi menjual minyak itu, lalu dia membayar hutangnya, dan sisanya itu dipakai untuk hidup selanjutnya bersama dengan anak-anaknya. Coba kita lihat gambarnya. Ini dia pergi, dia menjual, lalu dia bayar hutangnya. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan?
seringkali, bukan hanya seringkali, mungkin saja kita semua, bahkan hari ini, kita semua dalam kesulitan. Tidak tahu kesulitan apa saja. Tapi yang pasti bahwa hari ini semua orang yang ada di dunia ini sedang dalam masalah. Bukankah masalah itu harus kita adukan kepada Tuhan? Kita harus datang sampaikan kepada Tuhan. Mari kita belajar dari perempuan janda ini. Ketika ia punya masalah, ia mengadu kepada Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa. Ia sampaikan semuanya persoalan hidupnya. Anak-anak sekalian, melalui cerita firman Tuhan ini mengajak kita. Masalah apapun, yang pertama-tama itu adalah mari kita menyampaikannya kepada Tuhan. Kita dengarkan apa kata Tuhan. Bahkan melalui firman Tuhan, Tuhan bisa saja berkata kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ingat, perempuan janda ini mengadukan nasibnya, mengadukan masalahnya kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Ada perintah Tuhan melalui Nabi Elisa, pergi. Dan ibu janda, Alkitab menuliskan, ia mengerjakan semuanya tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Luar biasa, dia taat. Yang kedua adalah kita belajar untuk taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Melalui apa saja? Melalui apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau hari ini seluruh dunia punya masalah yang sama dengan wabah COVID-19, kita pun juga harus belajar taat. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah bilang semuanya libur, tinggal di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kita harus taat. Kenapa? Cara pencegahan, cara memutuskan virus itu harus dengan tinggal di rumah. Tidak boleh bertemu dengan orang banyak. Karena virus itu mudah sekali menyebar. Kita harus taat. Nggak boleh ngeyel, tidak boleh membantah. Karena Tuhan mempercayakan apa yang ia katakan juga melalui pemerintah. Hari ini para medis, dokter, perawat juga mengingatkan kita melalui poster-poster. Mereka menyerukan, kalian di rumah saja ya. Cukup kami yang ada di rumah sakit, yang menolong orang-orang yang sakit. Tolong kami dengan kalian di rumah. Itu bukti ketaatan Tuhan adalah mendengarkan apa kata pemerintah demi kebaikan kita. Kata para medis demi kebaikan kita. Anak-anak semuanya dimanapun berada yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, setelah kita taat melakukan, apalagi yang kita lakukan? Yang ketiga adalah kembali datang kepada Tuhan. Jangan lupa setiap saat, setiap waktu kita datang pada Tuhan. Bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Kita semuanya dikasih akal, pikiran yang baik. Tetapi Tuhan juga mau kita menggunakan akal pikiran itu dengan benar. Tanyakan pada Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Kalau pemerintah tinggal di rumah, kita tinggal di rumah. Oh, di rumah kita ngapain? Tadi firman Tuhan bilang apa? Nabi Elisa bilang, pergilah, juallah, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya bersama anak-anakmu. Kalau kita di rumah hidup dengan siapa? Hidup dengan papa, mama, saudara-saudara. Firman Tuhan kita hidup bersama-sama dengan rukun.
bersama-sama selalu mencari Tuhan. Ingat, melalui peristiwa ini, melalui cerita firman Tuhan ini, mengingatkan kita banyak hal. Bahwa Tuhan mau kita selalu datang kepada Tuhan. Mengadukan nasib kita kepada Tuhan. Lalu kemudian melakukan firman Tuhan dengan taat, dengan setia. Dan kemudian apa? Terus menerus membangun hubungan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Membawa siapa? Membawa keluarga kita, membawa bangsa dan negara kita. Nah, anak-anak semua, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Ayat hafalan kita dari mana? Minggu lalu ayat hafalan kita dari Amsal pasal 3 ayat berapa? Oke, kita menghafal dengan gerakan ya. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ini firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.